Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Surya Pratama dari kelas TKA 2B. Di sini saya akan menganalisis sedikit dan mereview tugas UAS eh, mata kuliah analisis rangkaian listrik. Eh, jadi, langsung saja kita mulai dari soal nomor satu ya. Pada soal nomor satu, kita dapati bahwasanya dalam rangkaian ini terdapat star delta, di mana bisa kita lihat di sini ada star di cabang percabangan ini, dan pada segitiga ini merupakan delta. Nah, soalnya sendiri kita disuruh menentukan rang R totalnya atau hambatan total. Eh, karena ini merupakan ada dua, bisa star, bisa delta. Jadi analisis saya mengacu pada atau menggunakan delta ke star. Jadi segitiganya nanti diubah star. Nah, untuk step yang pertama yang saya lakukan adalah memparalelkan rangkaian pada sini dan sini. Jadi saya tulis rangkaian paralel 1/2 ohm yang di sini dan tambah 1/2 ohm duanya dari sini. Yang kita dapat hasilnya 1 ohm. Nah, selanjutnya setelah saya paralelkan, kita dapati bahwa di sini menjadi 1 ohm. Lalu eh, dari hasil paralel saat tadi, selanjutnya kita mengubah rangkaian delta ini menjadi star. Bisa dilihat rangkaian delta ke star sama dengan R1 3 kali 3 per 3 tambah 3 tambah 1. 3 kali 3 ini adalah apabila di sini untuk starnya nanti gambarnya jadi garis di tengah sini dapat 3 percabangan. Nah, untuk R1-nya di tengah sini. R1-nya sendiri itu berarti yang untuk pembilangnya itu yang di antara R1 yaitu 3 dan 3 di sini juga jadi 3 kali 3 per 3 tambah 3 tambah 1 atau 3 tambah 3 tambah 1 di sini karena tadi sudah kita paralelkan jadi 1. Nah, hasilnya 9/7. Selanjutnya eh, R2 sama dengan 3 kali 1. Jadi sebenarnya untuk rumus dari delta ke star ini untuk pembilangnya itu, maaf, penyebutnya itu sama semua ya yang bagian bawah. Lalu yang berbeda itu bagian atas mungkin sebagian. Nah, untuk yang R2 ini yang pada daerah sini itu 3 kali 1, 3 kali 1 di sini karena tadi kita paralelkan hasilnya 1. Jadi 3 kali 1 per 3 tambah 3 tambah 1 atau hasilnya 3/7. Untuk R3-nya juga sama. Pada gambar ke sini di antara R3 ada 3 dan 1. Jadi 3 kali 1 per ini 3 tambah 3 tambah 1 sama dengan 3/7. Setelah kita ketahui total totalnya semua R1, R2, R3, berikutnya kita cari rangkaian total dari startnya dulu. Rangkaian startnya sama dengan hasil ini tadi kita jumlahkan. Jadi 9/7 tambah 3/7 tambah 3/7 sama dengan 15/7. Nah, setelah itu, setelah kita mengetahui semua total rangkaian startnya, R startnya di sini, kita menserikan rangkaian yang depan ini 5 ohm dengan hasil total rangkaian startnya tadi. Jadi, eh, total rangkaian start ini tadi kita tambah 5. Jadi 5/7 tambah 5. 15 tambah 35 sama dengan 50/7. Lalu 50 bagi 7 sama dengan 7,14. Jadi total rangkaiannya atau R totalnya hambatannya itu 7,14 ohm. Untuk soal nomor 2 sendiri, kita disuruh eh, menggambar dan menjelaskan tentang segitiga daya. Adapun segitiga daya adalah segitiga yang digunakan untuk mengukur daya. Jadi ada daya aktif atau P, daya reaktif atau Q, dan daya semu atau S. Untuk pada gambar segitiga daya sendiri seperti ini, di mana pada bagian bawah itu P atau daya aktifnya ya. Lalu Q untuk daya reaktif dan S daya semu. Lalu pada sisi P sendiri rumusnya sama dengan V kali I kali cos ini
Ini untuk sudutnya ya. Jadi misal ini 6, di sini 60 berarti ini nanti 60 juga. Untuk Hi sendiri, V kali I kali sin dan sudutnya juga. Dan untuk S-nya, kita pada sudut miringnya ini V kali I saja. Nah, untuk hasilnya sendiri nanti buat P ini hasil satuannya adalah watt. Sedangkan untuk Hi, hasil satuan akhir hasilnya akhirnya nanti satuannya VAR, VAR. Dan untuk S hasil satuan akhirnya adalah VA. Ada soal nomor 3. Eh, di sini kita disuruh menentukan V atau tegangan pada maaf, 1/12 Henry dengan analisa node. Jadi bisa kita lihat pada gambar di sini bahwasanya ada satu arus masuk dan satu arus keluar. Mungkin kita langsung saja untuk node satu ya. Node satu jadi yang di sini sebelah sini sebelah kiri. Untuk rumus node sendiri, analisa node itu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, bisa kita lihat di sini untuk sigma atau I yang masuknya itu ada pada bagian 3 sin 3T atau kalau disederhanakan bisa ditulis 3 sudut 0 derajat. Karena sin karena menggunakan sin. Jadi di sini yang saya tulis yang masuk 3 sudut 0. Lalu untuk yang bagian keluar ada V1 main background per XL. Jadi V1 eh, kurangi background bawahnya per XL. XL-nya adalah 1/12 H. Terus lalu ditambah V1 min V2 per 2. Di sini ya, jadi V1 dikurangi V2 untuknya itu 2 karena hambatannya 2, jadi kita tulis 2. Lalu eh, hasil dari perhitungan XL itu sama dengan 1/4 J. 3 sudut 0 derajat itu kalau dihitung sama dengan 3. Nah, setelah itu kita ubah penyebutnya atau samakan penyebutnya jadi dengan cara dikali 4. Nah, lalu kita dapatkan hasilnya eh, yang 3 dikali 4 sama dengan 12. Lalu untuk eh, 4 maaf, untuk seperempat kita ubah jadi hasilnya hanya J. Sedangkan untuk 2 sisa masih ada 2 di sini. Jadi kita naikkan sisanya. Jadi di depan ini apa? Kan di sini sudah dicoret nanti sini 2 lalu V1 kali 2 sama dengan 2 V1 lalu min V2 itu kali 2 sama dengan 2 V2 min 2 V2. Setelah itu eh, hasil tadi kita untuk J-nya kita naikkan jadi min J. Karena sebenarnya J ini imajiner atau bisa ada bisa tidak ada ya. Jadi berikutnya kita jumlahkan V1 sama V1 dan 2 V1 jadinya 3 V1 dan untuk min 2V-nya masih tetap. Jadi untuk persamaan satu pada node satu itu adalah 12 sama dengan 3V1 minus 2V2. Nah, selanjutnya eh, pada node 2 dapat kita lihat di sini node 2 sebelah sini yang kanan. Nah, pada node 2 sendiri tidak ada arus yang masuk karena memang di sini keluar. Jadi di sini juga tidak ada yang masuk, jadi tidak ada yang tulis, kita tulis 0. Lalu untuk hitungannya sendiri kita tulis V2 min background karena arusnya keluar jadi ke bawah. V2 dikurangi background per kita per XC atau untuk yang bagian faradnya, bagian farad. Untuk kalau XL itu untuk Henry, kalau XC untuk farad. Di sini kebetulan adalah mikrofarad, jadi eh, V2 min background per XC ya untuk arus ke bawah. Lalu tambah V2 kurangi V1 per hambatannya 2. Jadi arah arusnya ke sini keluar juga dari V2. Jadi V2 min V1 per 2. Dan juga untuk arus yang keluar tadi kita tulis ini 2 sin 3T atau kalau disederhanakan jadi 2 sudut 0 derajat. Ya, seperti ini. Setelah itu eh,
XC tadi kita jadikan sama-sama R ya, sama-sama hambatan, kita dapat 9J. Ada XC dan di sini masih tetap untuk dua sudut 0 derajat itu kita ubah jadi dua hitungannya hasilnya. Lalu untuk menyebutnya kita samakan, jadi kita kalikan 18. Nah, setelah itu kita setelah disamakan penyebut kan otomatis 9 hilang dan ini 9-nya kita naikkan karena hasil dari ini tadi. Yang ini salah ya, maaf. Jadi kita dapatkan hasilnya min 2 min 2J V2 tambah 9V2 min 9V1 tambah 36. Jadi untuk yang 9V2 dan 9V1 ini hasilnya adalah dari ini. Jadi kan ini dicoret jadi 0, 2, dan 18 dicoret 2 jadi 9. Otomatis 9 di sini dikalikan dengan V2 dan V1. Jadinya 9V2 min 9V1. Untuk 36 kita dapat dari 2 kali 80, maaf 18. Nah, lalu setelah kita dapati ini, selanjutnya eh, plus 36 ini kita pindah ruas jadi min 36 dan yang lain hitungannya masih tetap sama. Setelah itu untuk karena di sini ada min 2 V2 dan 9V2, kita tambahkan hasilnya 7V2 dan untuk V1-nya tetap. Jadi persamaan 2 pada node 2 itu min 36 sama dengan 7V2 min 9V1. Nah, berikutnya setelah kita dapati persamaan 1 dan 2 dapat kita eliminasi. Jadi untuk persamaan 3V1 min 2V2 sama dengan 12 dan persamaan 2 min 9 V1 min 7 V2 sama dengan min 36. Nah, karena yang ingin saya eliminasi atau hilangkan adalah V2-nya, maka pada persamaan 1 saya kalikan 7 agar sama, dan pada persamaan 2 saya kalikan 2. Hasilnya adalah untuk V2-nya sama-sama 14, jadi bisa kita hilangkan. Lalu untuk hasilnya V1-nya bisa dilihat 3 kali 7, 21, 9 kali 2, 8, min 18, min 9 kali 2, maaf Mas. Lalu setelah V2 kita hilangkan, kita tambahkan karena di sini 21 min min 18 atau karena min ketemu min sama dengan positif jadi hasilnya 39. Nah, untuk 84 kita juga tambahkan karena 84 min min 72 atau minus tambah minus ketemu minus jadinya plus, kita dapatkan 156. Lalu kita tulis V1-nya 156 per 39 sama dengan 4 volt. Jadi arus yang mengalir maaf tegangan yang mengalir pada V1 sebesar 4 volt. Nah, untuk substitusi untuk substitusi untuk mencari V2 kita pakai substitusi pada persamaan 1. Jadi pada persamaan 1 3V1 minus 2 V2 sama dengan 12. Nah, untuk V1-nya kan sudah diketahui 4 volt. Jadi 3 kali 4 min 2 V2 sama dengan 12. 3 kali 4 12. 2V2 tetap. Lalu ada di sini 12 kita pindah. Jadi tadi di sini 12, 12 atau 0. Didapatkan hasilnya 0. Lalu V2 untuk min 2-nya kita pindah karena 0 per 2 sama dengan 0. Jadi untuk tegangan yang melewati V2 itu 0. Nah, untuk eh, soalnya sendiri, menjawab soalnya, tentukan V pada sini. Jadi V yang tegangan yang lewat sini itu berapa? Jadi bisa saya simpulkan menurut analisa saya, kalau tegangan yang lewat di sini itu sebesar 4 volt karena pada karena 1/12 Henry ini terletak pada node 1 atau pada V1. Jadi tegangan yang mengalir itu 4 volt atau V1-nya sendiri. Eh, Mungkin demikian review saya soal UAS analisis rangkaian listrik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.